Wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ainini Nuryanti SPD, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 17 kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintesa agenda 3 dan personal branding. Yang pertama adalah manajemen ASN. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan akan tersedia sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, pegawai ASN memiliki fungsi sebagai 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, dan yang terakhir perekat dan pemersatu bangsa. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Sesuai dengan asas proporsionalitas, ASN yang telah memperoleh hak tentu harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Sebagai profesi, ASN bekerja dengan berlandaskan kepada kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam Undang-Undang ASN. Dilanjutkan dengan sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasar pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Konsep sistem merit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan ASN. Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, pegawai ASN harus memiliki profesi dan manajemen ASN yang berdasar pada sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi. Peningkatan kualitas ASN ini akan mendukung upaya peningkatan kualitas pelayan publik yang menjadi tanggung jawab sektor publik. Yang kedua adalah pelayanan publik. Pemahaman mengenai pelayanan publik telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dari pernyataan tersebut, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik, unsur kedua adalah penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Yang ketiga, whole of government atau WOG. WOG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Praktek whole of government dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Salah satu penerapan WOG di Indonesia yaitu BPJS Kesehatan. Diharapkan membantu terwujudnya reformasi pembiayaan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Yang terakhir adalah personal branding ASN. Saya sebagai salah seorang peserta CPNS akan menerapkan nilai-nilai yang telah dipelajari sebagai ASN, yaitu profesional, religius, dan mandiri. Seorang ASN profesional wajib memahami dan mematuhi nilai-nilai dasar yang menjadi acuan pelaksana tugasnya, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi atau aneka. Perwujudan dari aneka akan membentuk perilaku ASN yang memiliki integritas dan jati diri sebagai pelaksana kebijakan, pemberi pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. ASN yang beriman memiliki rasa takut berbuat dosa, sehingga perbuatannya senantiasa terkontrol karena ia menyadari bahwa pengawasan dan tanggung jawabnya tidak hanya di hadapan manusia, pimpinan atau atasannya, tapi juga di hadapan yang maha mengawasi, yakni Tuhan sendiri. Mandiri, tidak bergantung dengan orang lain, mampu memberikan keputusan terhadap suatu masalah. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.